Baik, perkenalkan nama saya Victorinus Depinsan. Saya dari kelas A1, NIM saya 19 10 41 6858. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir manajemen operasi. Yang pertama soal bagian A. Pertanyaan pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Saya hadir 13 kali. Pertanyaan yang kedua, apa-apa saja yang sudah saudara pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Yang saya pelajari, sejarah manajemen operasi, pengertian manajemen operasi, strategi operasi, dan laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Tugas terstruktur yang saya buat adalah materi diskusi manajemen operasi, soal latihan yang saya buat menggunakan video record dan diupload ke YouTube, dan mencari materi economic order quantity. Pertanyaan yang keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Karena manajemen operasi sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu profit dan keberlangsungan hidup dari usaha. Hal seperti ini berhubungan dengan 3 macam unsur penting, yaitu input, proses, output, serta berpengaruh besar terhadap keefektifan dan keefisienan dari sumber usaha. Soal yang bagian B, silahkan buka link berikut ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Linknya sudah saya buka sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, setelah Anda membuka link tersebut, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pengertian manajemen operasi. Mengartikan manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Yang ketiga, pengertian strategi operasi. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa? Dan siapa pembicaranya, mengenai apa? Dan manfaat apa yang dapat diperoleh menonton video tersebut? Video yang saya tonton ada 3. Video yang pertama yang saya tonton membahas tentang strategi berkaitan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang disampaikan oleh Irmayanti Hasan STMM. Dikatakan bahwa strategi operasi terdiri dari 2 kata, yaitu strategi dan operasi, di mana strategi adalah cara mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang mencakup visi dan misi perusahaan untuk merubah input menjadi output. Video yang kedua pembicarakan mengenai perencanaan produksi yang berkaitan dengan produksi massal yang disampaikan oleh Winco. Dikatakan bahwa produksi massal adalah produksi besar-besaran. Video ketiga yang saya tonton membahas perencanaan fasilitas yang berkaitan dengan tata letak fasilitas. Dikatakan bahwa perencanaan fasilitas berkaitan dengan aktivitas pembuatan desain dan konstruksi fasilitas, serta pemeliharaan perencanaan fasilitas dan menentukan sebuah aset atau aset tetap perusahaan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan atau
bisa juga disebut dengan inventory management, yakni salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Pengertian just in time dalam akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan operasi manajemen di mana seluruh sumber akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan sistem just in time, mahasiswa dan perusahaan akan membuat sebuah produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh para konsumennya, dan tidak akan ada yang namanya timbunan barang. Pertanyaan ke-6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Menurut Render dan Heiser 2004, dalam melakukan peramalan diperlukan perhitungan yang akurat, sehingga diperlukan peramalan yang tepat. Pada dasarnya, terdapat dua pendekatan umum mengatasi semua model keputusan untuk meramal. Yang A, peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, sistem nilai. Dalam peramalan kualitatif terdapat 4 teknik peramalan yang berbeda. Yang B, keputusan dari pendapat juri eksekutif. Dalam metode ini pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi sering dikombinasikan dengan model statik dikumpulkan untuk mendapat prestasi permintaan kelompok. Yang C, metode Delphi merupakan teknik peramalan yang menggunakan proses kelompok di mana para pakar melakukan peramalan. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang pada mahasiswa. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Jawaban saya dengan cara meningkatkan pengetahuan, mencari sumber referensi yang dapat dipercaya, bersikap baik kepada karyawan namun tetap tegas, memberi apresiasi jika karyawan tersebut bekerja dengan disiplin. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Jawabannya, kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan yang menyimpan atau keluaran dari suatu unit fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Pertanyaan yang ke-9, apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi melalui daring? Kesan-kesannya, belajar secara daring sangat sulit karena butuh sinyal yang kuat, sehingga mempersulit pembelajaran secara daring. Manfaat belajar manajemen operasi
Manfaatnya dapat mengetahui sejarah manajemen operasi, pengertian manajemen operasi, mengetahui metode-metode manajemen. Sekian video jawaban ujian akhir manajemen operasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.